Ya itu tadi pemirsa, baik dari Amerika Serikat maupun Iran sudah mulai menemui poin-poin yang disepakati dan juga sepakat untuk berdamai dengan adanya rencana menandatangani nota kesepahaman di Swiss nantinya. Namun disinyalir pula bahwa perundingan tersebut hampir batal dengan adanya bisikan dari Israel. Benarkah demikian? Kami akan membahasnya bersama sejumlah narasumber yang saat ini pemirsa sudah hadir bersama kami. Saya akan sapa satu persatu. Di sebelah saya sudah ada Fauzia Gustarina Cempaka Timur yang merupakan peneliti senior Indo-Pacific Strategic Intelligence. Selamat malam Mbak Fauzia. Terima kasih sudah malam, hadir bersama kami. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Mbak? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan kami juga ingin langsung menyapa di sebelahnya, pemirsa sudah hadir pula bersama kami Profesor Yon Mahmudi yang merupakan pengamat Timur Tengah dari Universitas Indonesia. Assalamualaikum, selamat malam Prof. Waalaikumsalam. Ya. Selamat malam Mbak Windy. Selamat malam. Ya. Tentunya kita akan membahas ini, ada perkembangan terbaru yang saat ini juga merupakan sinyal positif. Prof Yon, kita ketahui bersama bahwa Amerika Serikat dan Iran ini sudah mulai melangkah untuk dilakukannya perdamaian. Tapi apakah benar selama ini ada pengaruh dari Israel yang membuat perundingan perdamaian ini hampir sempat terkendala, Prof? Ini kan perjalanan panjang ya, negosiasi perundingan yang sebelumnya kita prediksi akan segera mencapai, tiba-tiba mengalami perubahan dan ya saat ini saya lihat nampaknya lorongnya sudah mulai agak terang begitu ya, yang sebelumnya masih gelap. Namun demikian yang dikhawatirkan adalah sikap ya yang ketidakhappyan dari Israel ya ketika negosiasi itu mencapai deal dan bahkan itu menjadi serangan telak ya terhadap Netanyahu oleh kelompok yang ada di Israel sebagai kegagalan yang memang memalukan begitu ya. Terjadinya negosiasi dan pencapaian yang hampir ya. Kalau klaimnya Trump kan sudah ditandatangani dan segera diumumkan ya dalam waktu singkat hari Jumat ya 19 Juni nanti. Nah, potensi-potensi dari Israel untuk kemudian mempengaruhi atau menciptakan kondisi yang membuat ya kedua belah pihak mengalami ketidakpercayaan itu memang mungkin ada ya. Tetapi nampaknya kali ini komitmen Trump sendiri ya sudah mulai menguat ya, tidak ada cara lain ya bahwa untuk bisa mengubah posisi saat ini negosiasi adalah satu-satunya jalan ya, walaupun tentu kalau dihitung-hitung ya mana yang rugi dan mana yang untung kan juga relatif ya, tapi jalan menuju negosiasi untuk pencapaian deal ya nampaknya sudah mulai dekat ya begitu. Iya. Apa sesungguhnya yang membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump ini akhirnya memutuskan untuk tidak melakukan ataupun tidak lagi memberikan apa yang diinginkan oleh Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, Prof? Ya, nampaknya kan strategistiknya itu kan tidak mampu lagi ya untuk bisa menekan Iran ya, dibombardir kemudian diancam dengan serangan militer. Dan Iran tidak goyah begitu ya, maka ya negosiasi ini kan akhirnya juga diberikan carrot juga begitu ya. Justru kalau kita lihat poin-poinnya itu Iran sangat diuntungkan, termasuk juga ada dana rekonstruksi yang 300 miliar US itu kan seperti ya hadiah begitu ya yang didapatkan seperti ya menang undian saja itu Iran ya dengan janji mendapatkan dana rekonstruksi ya asalkan ya mau mengikuti di dalam hal pengayaan nuklir ya bisa kemudian dihilangkan atau dibatasi dan lain sebagainya. Nah dengan ancaman militer ternyata kan itu tidak mampu ya, tapi ya akhirnya mau tidak mau ya itu cara yang dilakukan oleh Amerika kalau memang tujuannya tadi hanya untuk membuka Selat Hormuz, kemudian memastikan Iran tidak lagi melakukan pengayaan nuklir ya. Kalau itu kan biasanya dengan baik-baik saja sebenarnya bisa dilakukan gitu ya. Tapi kan jalan yang ditempuh adalah peperangan begitu. Tapi untuk menuju itu ya akhirnya ya kembali lagi negosiasi yang dilakukan. Ya, Mbak Fauzia, jika membahas masalah poin-poin yang tadi telah disebutkan antara Amerika Serikat dan Iran ini, apa sesungguhnya poin-poin yang lantas membuat Israel ataupun Netanyahu dalam hal ini meradang?
Tentu poin terkait dengan gencatan senjata di semua front, yang artinya tentu keamanan regional yang selama ini diinginkan oleh Iran dan ditekankan berkali-kali, dan kita harus ingat bahwa ada 40 kali begitu ya inisiatif untuk damai lalu cancel, batal lagi, damai dan cancel lagi, dan perang yang berjalan selama 15 pekan begitu, lebih dari 100 hari ini. Kita tentu melihat poin terkait dengan keamanan di Lebanon, Syria, dan Gaza juga menjadi pertimbangan bagi Iran. Tapi ya tentu hal ini kita harus ingat juga bahwa salah satu statement yang disampaikan oleh Perdana Menteri dan sekaligus Presiden Lebanon yang menyatakan bahwa tidak ingin diintervensi oleh negara manapun, dan dalam hal ini intervensinya adalah dari Iran begitu ya, dan hal ini sudah disampaikan juga dibalas oleh Galibaf gitu ya, bahwa jika memang tidak ingin ada intervensi, maka Iran tidak akan mengintervensi, yang artinya hal ini adalah poin persetujuan antara Amerika Serikat dan Iran yang tidak berarti melepas paket Lebanon dari kesepakatan ini mungkin saja terjadi, yang artinya dari statement yang kita konfirmasi dari dua pihak begitu ya, pihak Israel yang menyatakan bahwa kami tidak merupakan bagian dari kesepakatan Iran dan Amerika Serikat, itu bagian pertama. Yang kedua adalah statement dari Iran sendiri yang menanggapi statement dari Perdana Menteri dan Presiden Lebanon bahwa mereka tidak ingin diintervensi, dan dalam hal ini menurut saya justru menjadi yakin bahwa 19 Juni ini akan terwujud perdamaian antara Iran maupun Amerika Serikat. Namun jika Amerika Serikat tidak melibatkan Israel atau tidak lagi bisa mengontrol Israel dalam konteks ini, tentu menjadi kita juga belum tentu tahu bagaimana nantinya Israel akan bersikap terhadap Iran. Ya, tapi Mbak Fauzia, bahkan gencatan senjata antara Israel dan juga Lebanon yang dimediasi oleh Amerika Serikat itu saja, Amerika pun juga tidak mampu untuk mengendalikan Israel, Mbak Fauzia. Betul. Saya merasa bahwa itu hal yang sangat penting, Mbak. Poin yang kita kadang lupa begitu ya, bahwa yang memediasi dan mediasi gencatan senjata yang terjadi antara Lebanon dan Israel saat ini adalah Amerika Serikat. Yang artinya yang ditaruh di atas meja kredibilitasnya sebagai seorang mediator begitu ya adalah Amerika Serikat yang bisa menentukan bagaimana, apakah Israel mau mendengar, karena kita selalu bilang bahwa Israel ini adik dekatnya gitu ya Amerika Serikat, tapi apakah sampai saat ini apakah dia mau dengar gitu. Karena kalau tadi saya setuju dengan Prof Yon, di dalam negeri sendiri Perdana Menteri Netanyahu dikenal sebagai the security guy, yang artinya sangat keras terhadap perdamaian begitu ya, maksudnya kekerasan begitu ya, dan artinya sangat keras dan tidak terima begitu ya jika diatur oleh negara lain. Nah, dalam konteks ini jika Amerika Serikat terlebih Trump begitu ya berkali-kali menyatakan di tweet maupun secara press release begitu ya tidak akan mentoleransi perilaku Israel yang menyerang Iran kembali, maka ini tentu saja mengurunkan kredibilitas di Israel sendiri. Dan kita juga tahu bahwa tidak hanya Amerika Serikat yang akan menghadapi midterm election di bulan November, tapi Israel pun akan menghadapi re-election. Dan ini yang tentu akan sangat menentukan bagaimana langkah-langkah yang akan diambil Israel, karena tentu saja dengan sikap yang saat ini dimiliki oleh Netanyahu gitu ya, sudah menjadi samsak politik bagi lawan-lawan politiknya, Mbak. Ya. Prof Royan, jika Israel ini juga akan menghadapi re-election, apakah ini artinya Timur Tengah ini dijadikan atau dimanfaatkan oleh Israel, baik itu Netanyahu, untuk menjaga popularitasnya dan juga eksistensialnya di negaranya? Ya, kalau kita lihat kecenderungan Netanyahu ya, dari awal karirnya ya, ketika masuk menjadi Perdana Menteri, kemudian setelah itu tidak lagi dan masuk lagi, itu kan isu-isu yang dibawa itu kan selalu berkaitan dengan bahwa Israel itu mendapat ancaman ya dari negara-negara sekitarnya, dan kemudian itu membangkitkan kelompok militer yang garis keras yang mendukungnya begitu. Nah, kalau kemudian dia mengambil dan menyetujui negosiasi, pasti itu di luar dari pakem politiknya, karena pakem politiknya adalah konflik dan berperang gitu, dan diharapkan dengan adanya musuh termasuk juga Iran, Hizbullah, itu kan dengan asumsi bisa menyatukan ya konstituen mereka begitu ya, bahwa Israel itu akan terus ada dan terus eksis itu kalau kemudian mereka mau mendukung Netanyahu, terutama di dalam memerangi musuh-musuhnya yaitu Iran, Hizbullah, dan juga proksi-proksi Iran. Dan itu saya kira dijadikan sebagai upaya ya untuk memperkuat posisinya. Tapi kalau negosiasi pasti dia ketika negosiasi itu dilakukan termasuk juga ya dengan Lebanon begitu ya,
dan tekanan terhadap Hizbullah juga menurun, itu juga pasti memberikan posisi dan impact yang menurun juga ya buat Netanyahu di dalam hal dukungan di dalam negeri, karena itu yang bisa dia lakukan ya. Kalau dia gagal kan pasti dia akan menghadapi tuntutan-tuntutan yang lain, korupsi, masalah-masalah yang kemudian membuatnya akan dari sisi politiknya akan mati begitu. Nah, dia akan terus ya mempertahankan semangat untuk konflik dan berperang itu ya. Mbak Fauzia, ini kan kita membahas bagaimana Amerika Serikat ini tidak bisa lepas dari Israel, ataupun bisa diartikan Trump ini ya memang searah dengan Netanyahu. Lantas dengan adanya perkembangan seperti ini dan juga ada statement-statement keras dari Trump yang menyatakan hati-hati Netanyahu gitu. Ini kan menjadi sebuah simbol apakah memang terjadi keretakan di antara keduanya? Saya setuju jika dianggap sebagai keretakan ya, karena memang konsekuensi dari hal ini tentu saja lebih banyak bagi Amerika Serikat. Karena kita, meskipun memang kalau kita bicara apakah Amerika Serikat lalu tiba-tiba menjauh dari Israel secara 100%, tentu juga tidak begitu ya, karena hubungannya sudah terlalu dekat. Namun jika memang dianggap bahwa terjadi perubahan begitu, karena saya melihat bagaimana dampak dari perjanjian ini, salah satunya adalah bagaimana Israel ini semakin dikucilkan di regional, yang sebelumnya tentu saja yang dikucilkan adalah Iran begitu. Tapi kita lihat bagaimana Iran ini sejak perang ini terjadi dan lalu proses negosiasi yang sejak gencatan senjata tanggal 8 April hingga saat ini begitu ya, berhasil untuk setidaknya mensecure, mengamankan MOU begitu ya dengan Amerika Serikat. Ini menunjukkan bagaimana hubungan bilateral dibangun misalnya dengan Qatar, dengan Pakistan, dengan Saudi Arabia yang sebelumnya juga sangat sulit sebenarnya begitu ya untuk duduk bersama, terlebih dengan Oman dalam konteks Hormuz. Ini juga menunjukkan bagaimana Iran ini justru sekarang tidak lagi menjadi pihak yang dikucilkan, justru Israel yang dikucilkan, tidak hanya bagi negara-negara yang memang di Timur Tengah, negara Teluk dan negara Arab, tapi juga Amerika Serikat sendiri yang dianggap sebagai sekutu jauhnya, sekutu yang sudah lama begitu. Nah, ini menurut saya akan juga mengubah tatanan geopolitik yang ada di Timur Tengah sendiri, Mbak Windy. Prof Yon, kalau tatanan geopolitik yang ada di Timur Tengah khususnya dengan Amerika Serikat dan Israel yang sudah sangat dekat, apakah ini hanya retorika belaka ataupun di belakang panggung juga sama? Nanti dijawab ya Prof Yon. Selepas jeda pemirsa, kami masih akan kembali. Tetaplah bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam. Ada kembali bersama kami Prof Yon. Sebelum kita membahas statement yang barusan tadi ditampilkan, kita juga ingin tahu apa yang menjadi sikap dari Presiden Trump kepada Netanyahu ini. Apakah ini hanya sebuah yang dipertontonkan di atas panggung saja, ataukah di balik layar ini juga seperti apa? Sama? Ya, nampaknya kan sudah mulai tadi itu ya ada keretakan, ada perbedaan saya kira dalam sisi melihat perang ini. Kalau pendekatan Netanyahu itu kan sangat ideologis ya, perang kemudian konflik. Sementara Trump itu kan transaksional gitu ya. Kalau dirasa kemudian keuntungannya tidak banyak atau malah merugikan, maka dia pasti akan tinggalkan. Nah, ketika melihat kawasan regional yang menginginkan adanya perdamaian, stabilitas ya, maka ya cara yang terbaik ya merangkul ya negara-negara Teluk itu. Dan pasti kemudian Trump juga akan mendapatkan poin juga ya, dan investasi akan berjalan kembali gitu. Tapi kalau dia kemudian bersama dengan Netanyahu yang sangat ideologis, kemudian pendekatan perang, konflik, dia akan kehilangan banyak dan tidak mendapatkan keuntungan. Sementara publik di Amerika sendiri kan menginginkan perdamaian gitu ya, bukan peperangan yang tidak bisa dijustifikasi. Disinilah yang kemudian kita melihat pada akhirnya Trump ya harus bisa memastikan, mempercepat adanya agreement deal ini ya, walaupun ya nampak kan dia mendahului mengumumkannya ya, bukan dari sisi pihak Iran ya, yang walaupun Iran sudah mulai mengiyakan, tetapi kan tetap ya ada hal-hal yang harus dibahas kemudian. Nah, posisi Trump saya kira kemudian dia ingin mendapatkan banyak kredit ya sebagai tokoh yang bisa mendamaikan perang, walaupun dia yang membuat perang itu ya. Kali kan dia bisa menyudahi perang, kemudian dari sisi stabilitas ya dia ingin juga sama akan menciptakan stabilitas di kawasan Timur Tengah, dan ya dari sisi saya kira ya memang Trump ingin dapat kredit dan negara-negara Teluk
memang kemudian mendukung untuk terjadinya perdamaian menuju stabilitas ya ke depannya. Mbak Fauzia, ternyata belum sampai dengan penandatanganan ataupun nanti perundingan nota kesepahaman pada Jumat rencananya di Swiss. Respons positif juga sudah diterima secara global, bahkan harga minyak dunia juga sudah mulai ada tanda-tanda perbaikan. Ini artinya ada dorongan yang positif, tapi ada kemungkinan tidak untuk sewaktu-waktu masih akan terjadinya pembatalan seperti yang sudah-sudah? Saya ingin melihat bahwa perjanjian ini akan tercapai. Jadi saya ingin melihat perjanjian ini sebagai one glass full gitu ya Mbak ya Mbak. Dalam konteks ini memang kita melihat bagaimana terwujudnya tanggal 19 Juni ini dijaga betul secara global begitu. Karena kita tahu bahwa salah satu strategi taktik perang asimetris yang dilakukan oleh Iran adalah cost imposition. Yang artinya ketika perang terjadi ini kita semua sedunia ini merasakan akibatnya. Bukan hanya Iran dan Amerika Serikat atau Israel saja begitu ya. Atau negara tetangganya saja. Tapi justru seluruh dunia. Makanya kita lihat bagaimana justru statement ketika perdamaian ini terwujud begitu ya. Dan statement pertama keluar dari Truth Social lalu ditanggapi dengan positif oleh negara-negara setidaknya Jerman dan Amerika Serikat yang berhubungan dan juga Inggris begitu ya yang menanggapi secara positif begitu dan bahkan dari European Union pun mengirimkan sinyal untuk mengangkat atau memikirkan kembali terkait dengan sanksi yang diberikan kepada Iran begitu. Jadi ini menurut saya adalah positif arah positif begitu ya menuju ke perjanjian MOU di tanggal 19 Juni. Namun juga kita lihat salah satu simbol yang bisa kita lihat adalah Mbak perpindahan tempat yang sebelumnya di Islamabad ke Geneva atau ke Eropa. Sebenarnya ini ada tanda bahwa memang ini untuk memenuhi keinginan Iran yang sebelumnya disampaikan bahwa tidak ingin hanya sekedar gencatan senjata saja, tapi yang diinginkan adalah perdamaian yang sifatnya lebih permanen. Nah, tentu kita tahu bahwa di Jenewa ada memang kantor PBB di sana yang artinya memang ini memberikan legitimasi bagi perjanjian yang akan ditandatangani oleh Iran dan Amerika Serikat bahwa tidak hanya perjanjian ini antar pihak yang berperang dan juga mediasi antara dari Pakistan dan juga Qatar, tetapi juga melibatkan seluruh negara di dunia dan juga salah satu organisasi yang paling penting meskipun bukan di New York begitu ya, tapi memang di Jenewa ini merupakan simbolisme bahwa perjanjian yang akan nantinya dialami oleh Iran dan Amerika Serikat ini tidak hanya mengikat ke kedua belah pihak, tapi juga memiliki legitimasi yang sifatnya global, Mbak. Iya, Prof Yon, salah satu yang menjadi kendala sebelumnya sepertinya ini juga akan menjadi kendala pada nota kesepahaman karena ada kesimpang siuran antara kedua negara. Presiden Trump menyebutkan bahwa Iran sama sekali tidak akan memproduksi nuklir, sementara ini dibantah oleh Iran, bahkan menyebutkan poin tersebut akan melibatkan kondisi di Lebanon. Prof. Ya tentu ini kan bagian dari tarik menarik ya sebelum betul-betul itu disepakati. Ketika masih ada kesempatan, momentum sekecil apapun akan digunakan untuk mengubah posisi yang jauh lebih baik begitu ya. Pasti Iran juga tidak mau kemudian posisi yang sekarang itu turun begitu, dia akan ingin naik. Trump juga berusaha ingin naik, tetapi kan nanti akan terjadi equilibriumnya di mana titik temu itu dilakukan. Tapi semakin dekat menuju tanggal 19, saya kira nanti akan semakin jelas itu posisinya. Dari sisi pengayaan itu kan pada akhirnya adalah bagaimana uranium itu dipindahkan ke pihak ketiga, negara ketiga. Dulu kan Amerika kemudian tidak menginginkan ya, bahkan kemudian mengancam bisa melakukan operasi, mengambil dan lain sebagainya, dan itu kan sangat beresiko. Sehingga posisi Amerika dalam hal uranium kan juga mulai bergeser begitu ya, ke arah kemudian keinginan Iran ya, bahwa ya kalau memang tidak boleh yang sudah ada ini, ya nggak apa-apa dipindahkan ke negara ketiga, tetapi untuk proses selanjutnya, ini kan masih ada waktu sampai 60 hari ya tentang uranium itu seperti apa. Tapi kan syaratnya adalah dana yang di freeze itu dikeluarkan separuh dulu kan gitu. Dan ini kan juga sesuatu yang kondisi ini tidak dialami oleh Iran sebelum perang gitu ya. Dananya di freeze, kemudian setelah itu juga sanksinya ya sangat kuat. Nah, sekarang menyudahi perang ini dananya dijanjikan untuk dikeluarkan, kemudian sanksinya juga akan dihilangkan ya secara perlahan, termasuk juga kalau mau komitmen untuk tidak melakukan pengayaan nanti akan ada tambahan. Ini kan jadinya hadiahnya bertumpuk-tumpuk itu kepada Iran pada posisi sebelum saat ini setelah perang begitu ya, dibandingkan dengan kondisi sebelum perang yang habis-habisan ya secara ekonomi diberikan sanksi,
bahkan kemudian perundingan berkaitan dengan nuklir juga Amerika tidak menyetujui. Nah, sekarang didorong kembali. Nah, dari sisi ini kita melihat bahwa ya posisi Iran di dalam menggunakan militer sekaligus juga diplomasi ini sangat kuat ya. Sementara Amerika harus mengikuti, walaupun setelah itu dia ingin di depan gitu ya, untuk Ya, mendeklarasikan. Prof, dengan adanya penghilangan sanksi dan juga pencairan dana yang dibekukan tadi, apakah ini juga menjadi suatu hal yang dikhawatirkan oleh Israel? Pasti Israel akan khawatir gitu. Tujuan perang itu adalah mengubah rezim dan menghancurkan. Tetapi kenapa sekarang malah kemudian ditawarkan kerjasama dan juga pembangunan ekonomi, menghilangkan sanksi, yang itu dengan sanksi itu kan diharapkan Iran tidak bisa membangun infrastruktur, dan sekarang dibuka ini pasti ya Israel nangis Bombay ya untuk melihat kok realitasnya kok jadi begini begitu. Nah ya inilah jalan perang yang mereka mulai, dan dalam menyudahi ternyata tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Rejim tetap kuat walaupun sudah banyak yang dibunuh. Kemudian infrastruktur nuklir juga tidak menjadi bahasan yang harus dihancurkan, hanya dipindahkan saja begitu. Mbak Fauzia, tapi di dalam negeri Iran ini sendiri kita ketahui juga memiliki friksi. Apakah ini bisa menjadi suatu kerentanan yang dimanfaatkan oleh pihak luar, terutama oleh Israel? Betul Mbak, jadi sejak keluarnya informasi terkait dengan poin-poin, terkait hampir adanya kesepakatan, ini juga ada demonstrasi yang cukup besar di Teheran dan beberapa wilayah kota lainnya di Iran begitu ya, di depan kantor Kemlunya, dan bahkan menyebutkan tentang turunkan arasi dan lain sebagainya. Jadi memang di dalam negeri sendiri pun ada hardliners juga begitu ya, yang memang dalam konteks ini ketika tadi Prof bilang bahwa sebenarnya Iran ini dapat hadiah gitu ya, di dalam negeri sebenarnya tidak merasa dapat hadiah. Namun saya memandangnya begini Mbak, bahwa di dalam negeri ini ada kekhawatiran juga bahwa yang didapatkan oleh Iran ini pihak-pihak yang melakukan demonstrasi ini bukan yang pro terhadap pemerintah Iran saat ini. Justru mereka khawatir jika benar-benar Iran dapat hadiah dalam konteks ini, tentu justru akan melegitimasi pemerintah Islam Iran yang saat ini memerintah begitu ya, lebih lama lagi. Nah ini kekhawatiran yang justru muncul dari masyarakat-masyarakat tersebut Mbak. Jadi bukan particularly atau secara spesifik bicara tentang masyarakat yang tidak pro terhadap isi kesepakatannya, tapi lebih pada kekhawatiran bahwa jika ini justru menjadi legitimasi bagi pemerintah yang saat ini memerintah. Karena kalau kita lihat memang Mbak tadi bicara tentang delegitimasi atau dekapitasi yang dilakukan oleh Israel juga gitu ya. Nah kita lihat bagaimana justru beberapa hari terakhir justru misalnya Trump malah meng-acknowledge atau justru mengakui kepemimpinannya Mojtaba Khamenei, atau bahkan justru menyampaikan bahwa menyebutkan dalam statement truth socialnya tidak menggunakan Iran saja, tapi justru Republik Islam Iran. Ini adalah saving face strategy yang sangat baik bagi pemerintah Iran begitu, bahwa dengan diakui selama 47 tahun tidak ada Presiden Amerika Serikat satupun yang menggunakan nama Republik Islam Iran, dan saat ini Trump menggunakannya, yang artinya ini merupakan legitimasi bonus tambahan dari hadiah bagi Iran sendiri Mbak. Ya, pergeseran sikap dari Presiden Donald Trump ini bukankah justru ini menjadi keretakan ataupun adanya kekhawatiran terhadap status quo yang selama ini diemban oleh Amerika Serikat di Timur Tengah? Betul Mbak, saya melihatnya bahwa saat ini kekhawatiran itu ada begitu ya, karena memang kita lihat bagaimana tindakan-tindakan atau sikap yang diambil negara-negara yang berada di Timur Tengah. Misalnya saja saat ini Arab Saudi sudah mengeluarkan, karena Arab Saudi juga merupakan salah satu negara yang memiliki ketergantungan militer terhadap payung keamanan yang diberikan oleh Amerika Serikat. Bahkan mungkin sekitar di atas 50% aset militer yang dimiliki oleh Arab Saudi adalah dari Amerika Serikat, berasal dari Amerika Serikat. Namun misalnya dalam konteks beberapa pekan yang lalu begitu ya, waktu akhir bulan Maret itu ada pertemuan antara negara-negara Timur Tengah, KTT yang berada di Riyadh begitu ya, dan di situ sebenarnya juga pertemuan pertama Mbak, yang artinya perang Iran ini sudah mengubah konstelasi geopolitik, dan negara-negara di Timur Tengah pun sudah mempertimbangkan untuk mengurangi ketergantungannya dengan Amerika Serikat. Dan kalau tadi Mbak Windy menyatakan bahwa ini apakah jadi mengubah atau mengurangi confidence negara-negara terhadap Amerika Serikat, saya rasa mungkin, sehingga dalam konteks ini kooperasi yang mungkin terlalu jauh jika saya bicara
kerjasama ya antara Amerika Serikat, tapi setidaknya kondisi saat ini antara Amerika Serikat dan Iran mungkin saja bisa memberikan perspektif yang lebih berbeda begitu bagi negara-negara nantinya, apakah masih tetap akan mengurangi ketergantungannya dengan Amerika Serikat atau justru mempertahankan kondisi saat ini, Mbak? Salah satu dampak yang kita rasakan, Prof. Yon, ini adalah mengenai Selat Hormuz dengan adanya pertimbangan untuk dibukanya kembali, tapi Iran menyatakan tidak akan seperti status Selat Hormuz sebelum dilakukannya gencatan senjata, Prof. Ya, tentu kan yang dimaksud adalah bahwa Selat Hormuz itu bukan sebagai lalu lintas yang bebas begitu saja, tetapi juga pasti harus ada benefit ekonomi ya, yang itu bisa digunakan oleh Iran ya. Mau tidak mau ya aspek-aspek itu juga dilakukan, kemudian pasti Iran juga akan berperan lebih kuat lagi dari sisi keamanan ya di wilayah Hormuz itu berkaitan dengan kedaulatan wilayah yang dimiliki oleh Iran ya. Dan ya kondisi itu saya kira ya akan paling tidak ya akan menciptakan dari sisi tadi kenaikan biaya-biaya ya, walaupun itu tidak sebesar ya saat ditutup, maka kondisi ini akan jauh lebih baik ya dengan kondisi ditutup saat ini, tetapi akan sedikit ya menjadi beban ya sebelum adanya perang, dan ya posisi Iran di situ saya kira. Ya, Prof, nota kesepahaman yang nanti akan disepakati kedua belah pihak, Prof melihatnya apakah ini sinyalemen positif ataukah masih rapuh? Ya, nampaknya kan banyak yang diakomodasi ya dari tuntutan-tuntutan Iran, dan disinilah Iran mendapatkan privilege. Tapi saya melihat bahwa privilege ini juga ujian bagi Iran gitu ya. Apakah kemudian Iran masih dengan semangat yang dulu gitu ya ketika berhadapan dengan Israel, kemudian membela hak Palestina, kemudian berkaitan dengan proksinya Houthi, Hizbullah dan lain sebagainya. Atau ini sebagai cara yang dilakukan oleh Amerika yang memberikan carrot itu ya mau tidak mau kan juga harus, tidak ada kan makan siang yang gratis, berarti kan ada negosiasi di balik itu yang bisa saja ya ketika dalam perang tidak bisa dikalahkan, tetapi ketika diberikan privilege kemudian ya Amerika masih bisa mengendalikan Iran. Nah ini yang saya lihat memang betul kemudian kelompok yang konservatif mulai curiga ya, jangan-jangan nanti tidak seperti dulu rezimnya di dalam hal ya resistensi mereka yang melawan hegemoni Amerika, kemudian okupasi Israel di Palestina dan lain sebagainya. Ya, kita akan tunggu bagaimana perkembangannya. Terima kasih, Prof Yon. Terima kasih, Terima kasih, Bapak, Sama-sama. bersama kami di Apa Kabar Indonesia Malam.